Pernah nggak sih kamu ngerasa kamu berjuang mati mission buat seseorang, tapi ujungnya malah disia-siakan? Ini adalah kisah nyata tentang seorang istri yang perlahan kehilangan tempatnya di rumah sendiri. Judulnya, Aku Bukan Istri, Hanya Pembantu di Rumah Sendiri. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan like video ini kalau kamu pernah ngerasain hal yang sama atau peduli dengan kisah nyata seperti ini. Yuk kita mulai ceritanya. Dulu, hidupku sederhana tapi bahagia. Setiap pagi aku bangun lebih dulu dari suamiku, masakin sarapan, siapin bajunya kerja. Aku selalu berusaha bikin pagi kami penuh kehangatan. Kadang aku masak telur dadar kesukaannya, kadang cuma roti bakar dan kopi hitam tanpa gula karena dia selalu bilang, manisnya udah cukup dari kamu. Kalimat itu dulu selalu berhasil bikin aku tersenyum. Bahkan di hari paling capek sekalipun, aku senang ngelakuin semuanya. Karena kupikir, begitulah bentuk cinta seorang istri, melayani tanpa pamrih, menjaga tanpa disuruh, mencintai tanpa henti. Suamiku, Rian, dulu orangnya manis banget. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, dia selalu sempat ngelus kepalaku pelan dan bilang, "Terima kasih sayang, aku ngerasa lengkap." Hidup kami memang gak bergelimang harta, tapi aku bahagia. Kami tinggal di rumah kecil, hasil tabungan bersama, penuh tawa dan doa. Tiap malam, kami biasa duduk di teras sambil minum teh hangat, ngobrolin mimpi-mimpi kecil kami. Punya anak, buka usaha sendiri, dan liburan ke tempat sederhana asal bareng-bareng. Aku percaya waktu itu, cinta kami bakal selamanya. Tapi semuanya berubah perlahan. Tanpa aku sadari, Rian mulai sering pulang malam. Awalnya dia bilang lembur. Katanya banyak proyek kantor yang harus diselesaikan. Aku percaya, karena aku tahu dia pekerja keras. Tapi lama-lama, alasannya mulai terdengar sama setiap hari. Dan yang aneh, tiap kali dia pulang, ada wangi parfum yang asing. Parfum itu lembut, tapi menusuk bau bunga yang gak pernah aku pakai. Awalnya aku cuma mikir, mungkin dia numpang mobil temannya, atau mungkin wangi kantor. Tapi rasa curiga itu pelen-pelen tumbuh di dadaku, seperti duri kecil yang makin lama makin dalam. Aku masih berusaha positif, masih berusaha jadi istri yang gak gampang suudzon. Aku gak mau menuduh tanpa bukti, karena aku tahu itu cuma akan bikin dia marah. Tapi entah kenapa, tiap kali dia menatapku, tatapannya udah gak sama. Dulu matanya hangat, sekarang dingin dan terburu-buru. Dulu, dia selalu nanya kabarku. Sekarang malah sibuk dengan ponselnya. Kadang dia senyum sendiri sambil ngetik sesuatu, lalu buru-buru ngunci layar waktu aku datang. Aku pura-pura gak lihat, pura-pura gak tahu. Padahal hatiku udah mulai retak sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya malam itu datang. Malam dimana aku gak bisa tidur karena perasaanku bener-bener gelisah. Aku lihat Rian tidur di sampingku. Ponselnya tergeletak di meja. Aku sempat ragu, tapi rasa penasaran dan sakit hati bercampur jadi satu. Tangan ini gemetar waktu aku ambil ponselnya. Aku buka layarnya, dan di sana ada pesan yang langsung bikin nafasku berhenti sejenak. Pesan dari seorang perempuan, namanya Dita. Aku baca pelen-pelen isi chat Naya, dan di situ tertulis, "Jangan lupa makan ya. Aku udah masakin lauk kesukaan kamu." Aku terpaku. Dunia rasanya berhenti berputar. Kata-kata itu sederhana, tapi menampar keras. Selama ini, aku yang selalu masakin dia. Aku yang tahu makanan kesukaannya. Tapi sekarang, ada orang lain yang masakin buat dia. Dengan penuh perhatian, dengan kasih sayang yang seharusnya milikku. Mataku panas. Air mata mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Aku baca lagi dan lagi, berharap mataku salah lihat. Tapi tidak, semuanya nyata. Malam itu, aku cuma bisa menangis dalam diam.
Aku gak mau bangunin dia, gak mau berteriak atau marah. Aku cuma duduk di sisi ranjang, menatap wajahnya yang tertidur tenang, seolah tak bersalah. Air mataku jatuh di layar HP-nya, bercampur dengan cahaya redup dari layar yang masih menyala. Dan di detik itu, aku baru benar-benar sadar. Aku bukan lagi satu-satunya wanita yang dia pikirkan. Sesuatu dalam diriku hancur, perlahan tapi pasti. Yang tersisa hanya rasa sesak dan pertanyaan yang terus menggema di kepalaku. Sejak kapan aku berhenti jadi orang yang dia cintai? Sejak hari itu, rumah ini terasa asing. Dinding-dinding yang dulu penuh tawa dan obrolan hangat, kini hanya jadi saksi bisu dari kesunyian yang menusuk. Aku masih tinggal di sini, tapi rasanya seperti hidup di tempat orang lain. Semua terasa dingin, sepi, dan penuh jarak. Setiap langkahku di lantai rumah ini seperti bergema tanpa arah. Aku masih melakukan rutinitas seperti biasa, menyapu, mencuci, menyiapkan sarapan, tapi tanpa semangat, tanpa tujuan. Aku hanya melakukan semuanya karena aku gak tahu harus ngapain lagi. Rian makin jarang bicara. Kalau dulu dia selalu menanyakan kabarku, sekarang suaranya hanya muncul kalau butuh sesuatu. Makananku gak pernah disentuh. Aku tahu, bukan karena dia gak lapar, tapi karena dia udah punya seseorang yang menyiapkan segalanya dengan cinta yang dulu milikku. Kadang aku masih berharap dia akan memuji masakanku seperti dulu. Tapi piring-piring itu tetap terisi utuh sampai pagi. Aku berusaha gak menangis, tapi setiap melihat meja makan yang kosong, hatiku serasa diremas. Bajunya mulai dicuci di luar. Katanya, biar aku gak capek. Tapi aku tahu, itu cuma alasan supaya dia bisa bawa bajunya ke rumah wanita itu. Aku pura-pura gak tahu. Aku cuma tersenyum kaku dan bilang, iya, gak apa-apa. Padahal dalam hati, aku hancur. Rasanya seperti pelen-pelen, kehilangan tempat, kehilangan peran. Dulu aku istri yang selalu diandalkan. Sekarang, aku hanya penghuni yang tak diinginkan. Tiap malam, aku berdoa, berharap semuanya cuma mimpi buruk. Aku masih meyakinkan diri sendiri bahwa Rian cuma hilaf, cuma lagi ke bawah suasana. Aku masih nyapu halaman, nyuci bajunya yang tersisa, dan nyetrika kemeja yang jarang dipakai. Tapi, semua itu bukan karena dia nyuruh. Aku hanya ingin tetap merasa berguna, tetap merasa punya alasan untuk bertahan. Mungkin ini caraku untuk menahan sisa-sisa cinta yang masih tersisa. Walaupun aku tahu cinta itu sudah pudar dari sisi dia. Hingga akhirnya hari yang paling menyakitkan datang. Siang itu panas, matahari terasa membakar kulit. Tapi yang paling membakar justru amarah dan sakit di dada. Aku lagi di dapur, waktu seseorang mengetuk pintu. Suaranya lembut, tapi penuh percaya diri. Saat ku buka, di sana berdiri seorang perempuan muda dengan pakaian rapi dan senyum sinis di wajahnya. Aku langsung tahu siapa dia. Bahkan tanpa harus diperkenalkan, wangi parfumnya sama seperti yang sering kuendus di baju Rian. Dengan santai dia bicara, nadanya tenang, tapi tajam seperti pisau. Kak, saya cuma mau kasih tahu, Rian udah janji bakal nikahin saya. Jadi tolong jangan ganggu hubungan kami lagi. Kata-kata itu menembus dadaku seperti anak panah. Dunia rasanya berhenti berputar. Aku gak bisa bicara apa-apa. Lidahku keluh, tenggorokanku kering, dan suaraku seolah hilang. Aku cuma berdiri di sana, menatap wajahnya yang muda, cantik, dan penuh rasa menang. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku ingin bilang, kalau aku istrinya, kalau rumah ini ku bangun bareng Rian dari nol. Tapi entah kenapa, mulutku gak sanggup terbuka. Mungkin karena di dalam hatiku, aku tahu semua udah percuma. Rian gak akan membelaku. Dia udah milik orang lain, dan aku cuma bayangan masa lalunya. Perempuan itu pergi dengan langkah ringan, sementara aku masih berdiri di ambang pintu, memeluk diriku sendiri yang gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku
aku menatap rumah ini lagi. Tapi kali ini rasanya benar-benar berbeda. Semua kenangan yang dulu hangat kini terasa dingin dan kosong. Sejak hari itu, aku sadar aku bukan lagi istri di rumah ini. Aku cuma pembantu yang masih numpang di sisa cinta yang udah mati. Dan entah kenapa, meski hatiku remuk, aku tetap tinggal. Bukan karena aku bodoh atau nggak punya pilihan, tapi karena aku masih berharap keajaiban kecil meski aku tahu mungkin keajaiban itu nggak akan pernah datang. Waktu berjalan, dan aku mulai lelah hidup kayak gini. Setiap malam, aku menangis diam-diam, berusaha menahan suara isak supaya nggak terdengar. Aku nggak tahu lagi berapa kali mataku bengkak karena terlalu sering meneteskan air mata. Tapi setiap pagi, aku tetap bangun, tetap mandi, tetap masak seperti biasa, pura-pura kuat, pura-pura semuanya baik-baik saja. Kadang aku melihat wajahku di cermin, dan aku hampir nggak mengenali diri sendiri. Mata sayu, senyum palsu, dan hati yang kosong. Aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku bisa berpura-pura seperti ini? Setiap hari terasa sama. Rumah yang dulu penuh suara, sekarang cuma menyisakan keheningan. Rian jarang pulang, dan kalaupun datang, dia cuma ambil beberapa barang, lalu pergi lagi tanpa banyak bicara. Aku berhenti nanya, berhenti berharap. Aku sadar, tidak ada lagi alasan untuk bertahan selain kenangan. Tapi kenangan pun sudah kehilangan maknanya ketika orang yang kita cintai nggak lagi peduli. Akhirnya, suatu pagi aku memutuskan untuk berubah. Aku masak sarapan seperti biasa, nasi goreng sederhana, telur ceplok, dan teh hangat. Tapi kali ini bukan buat dia, bukan buat siapapun, buat diriku sendiri. Aku duduk di meja makan yang dulu selalu penuh tawa. Kini hanya ada aku dan keheningan. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Rasanya seperti mulai menemukan diriku yang dulu sempat hilang. Perempuan yang bisa bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Setelah selesai makan, aku menatap sekeliling rumah. Dindingnya masih sama, warnanya masih seperti dulu. Tapi rasanya tidak lagi sama. Di meja makan, aku ambil selembar kertas putih. Tangan ini sempat gemetar waktu menulis. Tapi kata-katanya mengalir begitu saja. Terima kasih untuk kenangan. Aku pergi bukan karena benci, tapi karena aku ingin kembali menemukan diriku yang dulu. Hanya itu. Pendek, tapi jujur. Aku melipat surat itu rapi, lalu meletakkannya di meja, tepat di samping cincin kawin yang sudah lama tidak kupakai. Aku menatap cincin itu. Lama-lama, dulu benda kecil itu berarti segalanya, simbol janji, cinta, dan kebersamaan. Tapi sekarang, rasanya cuma seperti logam dingin tanpa makna. Dengan langkah pelan, aku keluar dari kamar, melewati ruang tamu, dan menuju pintu depan. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku menolak pergi dari tempat yang sudah jadi saksi begitu banyak cerita. Tapi aku tahu, kali ini aku harus melangkah. Aku membuka pintu, menghirup udara pagi yang segar. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku gak mau terus jadi pembantu di rumah sendiri. Angin pagi menyapa wajahku, dan matahari mulai naik perlahan. Aku melangkah tanpa tahu akan kemana. Tapi yang pasti, aku gak mau lagi kembali ke masa di mana aku kehilangan diriku sendiri demi cinta yang gak lagi ada. Aku tahu perjalanan ini gak akan mudah. Aku harus mulai dari nol, mencari tempat tinggal baru, pekerjaan baru, dan kehidupan baru. Tapi setidaknya sekarang aku bebas. Aku gak lagi menunggu seseorang yang bahkan sudah berhenti menatapku. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ada kalanya aku merasa kuat, tapi kadang aku juga jatuh lagi. Kadang aku masih kangen masa-masa dulu, saat kami tertawa bersama, saat dia memelukku dan bilang
kalau aku segalanya buat dia. Tapi setiap kali rasa rindu itu datang, aku mengingat lagi bagaimana aku diperlakukan. Bagaimana aku diabaikan. Bagaimana aku merasa sendirian padahal masih punya suami. Dan di saat itu juga, aku hanya bisa tersenyum kecil dan berkata dalam hati, aku bukan istri gagal. Aku cuma perempuan yang akhirnya sadar kapan harus berhenti berjuang sendirian. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati bukan tentang bertahan meski disakiti, tapi tentang berani pergi ketika tak lagi dihargai. Aku menatap langit senja, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Aku tahu, perjalanan ini baru dimulai. Tapi aku juga tahu, di jalan baru ini, aku akhirnya bisa menjadi diriku sendiri lagi. Kadang cinta nggak selalu harus dimiliki, dan bertahan bukan selalu tanda kekuatan. Kadang, melepaskan justru satu-satunya cara untuk menemukan kembali diri kita yang hilang. Itulah kisah dari aku, bukan istri, hanya pembantu di rumah sendiri. Kalau kamu terharu atau merasa cerita ini menyentuh hatimu, bantu support channel ini dengan like, share, dan subscribe, supaya aku bisa terus berbagi cerita kehidupan nyata yang penuh makna dan pelajaran hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kamu selalu kuat dan jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa tidak berharga.